warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas atau kita akan sharing tentang mental hygiene atau kesehatan mental. Pasti dari kalian sudah sering mendengarkan tentang istilah kesehatan mental itu. Tapi apakah kalian sudah tahu nih atau sudah paham tentang apa itu kesehatan mental dan apa kegunaan kesehatan mental bagi kehidupan kita sehari-hari? Pada masa pandemi seperti sekarang, sudah banyak hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang kita lalui dalam proses belajar. Nah, proses belajar mengajar yang biasanya kita efektif lakukan di sekolah, karena masa pandemi ini beralih pada pembelajaran jarak jauh atau sistem virtual, yang sebenarnya tidak semua dari kita sudah siap atau sudah mampu akan perubahan-perubahan situasi dan kondisi tersebut. Pada masa pandemi ini juga, sudah banyak isu atau berita-berita yang tersebar di masyarakat mengenai akibat dari kita melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Seperti ada berita yang mengabarkan bahwa ada seorang siswa yang sampai bunuh diri karena merasa tidak sanggup dalam mengerjakan tugas sekolah di masa pandemi ini. Ada juga berita yang mengabarkan seorang ibu yang tega membunuh anaknya karena dianggap tidak mampu atau tidak sabar dalam membimbing dan menghadapi si anaknya ini dalam proses belajar mengajar di rumah. Nah, sebenarnya kalau kita pengen mengaca tentang apa yang terjadi di masyarakat mengenai berita-berita tersebut, apa sih yang menyebabkan pelaku dan korban melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Yang perlu kita ketahui adalah di masa pandemi ini, semua orang mendapatkan akibat yang sama. Kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah atau bencana alam seperti ini. Semua kalangan mendapatkan akibat atau efek yang sama, baik kalangan guru maupun kalangan para pelajar itu sendiri. Apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya hanya satu, yaitu tidak semua manusia di muka bumi ini memiliki kesehatan mental yang sehat. Jadi, faktor utama kejadian-kejadian tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki kesehatan mental yang sehat, sehingga mereka cepat merasa putus asa dan cepat merasa kecewa terhadap keadaan. Bukannya mencari solusi akan hambatan-hambatan itu, dia malah menyalahkan keadaan sehingga terjadinya frustasi hingga bunuh diri. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mempelajari kesehatan mental. Dengan kita mempelajari kesehatan mental, kita bisa mengelola kesehatan mental kita dengan baik sehingga tercipta pribadi yang sehat. Dengan pribadi yang sehat, kita mampu melewati hambatan-hambatan dari semua perubahan-perubahan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak akan merasa kecewa dan putus asa. Nah, kesehatan mental itu sendiri sudah terkenal sejak terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II loh. Jadi setelah terjadinya Perang Dunia, ternyata ditemukan banyak para penderita war neurosis atau penderita dengan gangguan traumatik yang dialami oleh para prajurit dan para korban yang mengalami bencana atau peperangan. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental kita dalam kehidupan? Pada dasarnya, manusia sejak lahir telah memiliki dorongan-dorongan naluriah untuk terciptanya sebuah kepuasan diri. Nah, kepuasan diri sendiri dipengaruhi oleh 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Apa aja sih 5 dasar kebutuhan hidup manusia itu? Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini mencangkup pada makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Coba bayangkan kalau misalnya dalam kehidupan ini kita mengalami kekerasan fisik atau ada yang menyakiti diri kita secara fisik. Pasti kita akan mengalami sebuah ketakutan atau kecemasan dalam menjalani proses kehidupan kan? Nah, dalam Perang Dunia itu sendiri saja ternyata ditemukan banyak prajurit dan para korban yang mengalami gejala-gejala trauma. Karena kenapa sih mereka mengalami hal tersebut? Karena pada dasarnya mereka tidak terpenuhi akan satu kebutuhan dasar hidup, yaitu kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Atau di sini kita mengenal yang namanya simpati dan empati.
Nah, dalam kehidupan, kita perlu berempati dan bersimpati pada lingkungan sosial kita. Begitupun sebaliknya, kita membutuhkan rasa simpati dan empati dari diri orang lain terhadap kita. Agar apa? Rasa simpati dan empati itu bisa menetralisir atau menghilangkan rasa kekecewaan dan kesedihan kita saat kita mengalami suatu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya, saat kita mengalami musibah atau kita mengalami sebuah kehilangan secara mendalam. Tentu nanti kita akan mengalami yang namanya sebuah kesedihan atau kekecewaan. Nah, dari rasa simpati dan empati itu yang kita rasakan dari orang lain, itu akan memulihkan rasa kekecewaan atau kesedihan yang kita alami, sehingga kita bisa dengan mudah bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan diri atau achievement. Di sini dimaksud bahwa dalam kehidupan kita perlu mendapatkan pujian dari orang lain atau pujian untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita targetkan. Dan yang terakhir, ada kebutuhan akan aktualisasi diri atau pengadaan diri di masyarakat. Di sini dimaksud bahwa manusia dalam bersosialisasi butuh pengakuan sosial dari masyarakat. Perlu dipandang sebagai peran sosial yang kita miliki di masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya, masyarakat memandang kita sebagai apa nih? Sebagai seorang guru kah? Sebagai seorang pelajar? Sebagai seorang pedagang? Atau sebagai apa? Sebagai orang yang baik kah? Atau sebagai orang yang malas kah? Nah, yang perlu diingat juga dalam proses kita memenuhi 5 dasar kebutuhan hidup itu, kita tidak akan terlepas dari namanya kesulitan dan hambatan. Nah, salah satunya apa sih hambatan yang akan kita alami? Hambatan yang akan kita alami salah satunya adalah daya saing atau persaingan yang ada di masyarakat untuk bereksistensi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita akan bersaing. Orang yang berkompeten akan melengsarkan orang-orang yang tidak berkompeten. Orang yang berpotensi akan melengsarkan orang-orang yang tidak berpotensi. Nah, bagi itu penting untuk kita untuk menyiapkan diri dalam kehidupan bermasyarakat nanti yang didukung oleh kesehatan mental yang sehat. Lalu bagaimana nih kalau misalnya kita memiliki kesehatan mental yang tidak sehat? Sudah dapat dipastikan, seseorang yang memiliki kesehatan mental yang tidak sehat pasti akan cepat merasa putus asa dan cepat akan merasa kecewa akan situasi dan kondisi mereka saat ini. Mereka akan cepat menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi yang mereka hadapi saat ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti, kok dia bisa ya dapat nilai bagus, tapi gue nggak bisa. Loh, kenapa ya? Dia dapat uang jajannya banyak, tapi uang jajan gue sedikit. Nah, orang yang tidak memiliki kesehatan mental yang baik, dia akan berpikir negatif, yang pada akhirnya akan menghambat dia dalam berproses. Tapi, untuk orang yang memiliki kesehatan mental yang sehat, tentu dia akan memikirkan sebuah solusi di mana untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Contohnya, kalau misalnya kita pengen nilai kita bagus seperti teman kita, orang yang memiliki kesehatan mental yang sehat, dia tidak akan menyalahkan atau bertanya pada temannya, kenapa ya dia bisa dapat nilai yang bagus? Tapi justru dia akan mencari solusi. Wah, bagaimana ya biar saya punya nilai yang bagus sama seperti dia? Atau bahkan mungkin lebih bagus lagi dari teman kita tadi. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya 5 dasar kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi dengan baik dalam diri kita? Tentunya kita akan merasakan sesuatu yang tidak normal, atau kita merasa kurang akan kehidupan. Kita akan merasa tidak puas atau merasa tidak berhasil dalam kehidupan. Yang perasaan-perasaan tersebut akan mengganggu pikiran kita.
Kalau pikiran kita sudah terganggu nih, tentu akan menimbulkan gejala-gejala kesehatan mental tadi. Gejala-gejala kesehatan mental itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada rasa cemas, rasa gelisah, rasa ketakutan, yang nanti akan mengganggu pikiran dan perasaan. Lalu, kalau misalnya pikiran dan perasaan yang mengganggu itu terabaikan atau tidak teratasi dengan baik, tentu akan mengakibatkan kita terganggu dalam melakukan aktivitas-aktivitas di masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita kepikiran terus akan hal yang tidak kita miliki. Kita pikirin sampai waktu tidur kita berkurang. Kita tidak bisa tidur karena memikirkan rasa kecemasan itu. Karena jam tidur kita berkurang tadi, tentunya akan mempengaruhi sistem imun dalam kesehatan kita kan. Kita akan mudah terserang jatuh sakit. Ada juga yang berefek pada kurangnya nafsu makan. Jadi, wah malas makan nih. Atau justru malah ada yang banyak makan. Nafsu makan berkurang atau nafsu makan bertambah berlebihan itu juga akan menimbulkan efek tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, itulah pengaruh kesehatan mental dengan kesehatan tubuh kita sehari-hari. Jadi penting nih untuk kita mengelola kesehatan mental kita dengan baik, agar kehidupan kita pun akan semakin efektif dan maksimal.